Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, saya, Nadia Aprilia Novana, Norlia Ulfa, dan Nirwana, akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Komponen-komponen dan pengembangan kurikulum. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan sebuah kewajiban dan kebutuhan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan untuk menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang. Jika tidak diadakan pengembangan, maka bisa dikatakan kurikulum tersebut tidak lagi relevan, mandek, atau ketinggalan zaman, sehingga menyebabkan kurikulum dapat ditinggalkan oleh lembaga masyarakat. Kurikulum juga dapat dikatakan sebagai organisme atau manusia yang memiliki susunan organ-organ tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru yang merupakan organ vital dalam kehidupan, serta tangan dan kaki sebagai panca gerak. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke komponen-komponen kurikulum, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertiannya. Komponen kurikulum merupakan hal yang sangat terpenting yang harus kita teliti, kita pelajari, serta kita kaji oleh setiap insan yang notabene yang mengelola sebuah lembaga pendidikan. Begitu pula memahami model-model pengembangan kurikulum. Jika salah arah, manakala dia buta akan keduanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kedua hal tersebut. Yang pertama adalah komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tujuan, isi atau materi. Yang kedua, proses atau penyampaian data dan media, serta yang terakhir, evaluasi. Nah, Hamid Syarif menguraikan kurikulum secara struktural terbagi menjadi beberapa komponen. Di antaranya adalah komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan erat dengan arah ataupun hasil yang diharapkan secara mikro ataupun makro. Dan di sini saya akan menyebutkan tujuan-tujuan dari pendidikan, yaitu tujuan pendidikan atau TPN. TPN sendiri yang diartikan sebagai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah tujuan institusional atau TT. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau TK. Yang keempat, selanjutnya adalah materi kurikulum yang mengandung aspek-aspek tertentu sesuai dengan tujuan kurikulum. Yang pertama adalah teori, yang kedua konsep, yang ketiga generalisasi, yang keempat prinsip, yang kelima prosedur, dan yang keenam adalah fakta. Ketujuh, istilah. Kedelapan, contoh atau ilustrasi. Dan yang terakhir adalah definisi. Selanjutnya yang ketiga adalah komponen strategi. Komponen strategi merupakan komponen yang dimiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Yang terakhir adalah komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti hanya penjaga gawang dan permainan sepak bola. Fungsi evaluasi adalah melakukan seleksi terhadap yang berhak untuk diluluskan yang mencapai target. Komponen kurikulum yang kelima yaitu evaluasi hasil belajar mengajar. Untuk menilai keberhasilan siswa atau tujuan-tujuan khusus yang ditentukan, maka akan diadakan suatu evaluasi. Menurut lingkup luas, evaluasi dibedakan menjadi dua. Pertama, evaluasi formatif. Ditujukan untuk menilai penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan belajar dalam jangka waktu pendek.
Tujuannya ialah untuk menilai proses pengajaran. Kemudian yang kedua, evaluasi sumatif, untuk menilai penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan yang lebih luas dalam jangka waktu yang lama. Tujuannya ialah untuk menilai kemajuan siswa dalam proses belajar. Kurikulum yang keenam yaitu evaluasi pelaksanaan mengajar. Komponen yang dievaluasi dalam pengajaran bukan hanya hasil belajar mengajar, tapi keseluruhan. Dalam mengajar, komponen-komponen yang dievaluasi meliputi komponen tingkah laku yang meliputi aspek kognitif, efektif, psikomotor. Baik, selanjutnya kami akan membahas model-model pengembangan kurikulum. Sebelum masuk ke model-model pengembangan kurikulum, saya akan membahas sedikit tentang pengertian model. Model secara etimologi berarti pola. Sedangkan menurut analisis seorang penulis yang saya baca, model berarti sebuah pendekatan atau pola apa yang digunakan untuk mengembangkan sesuatu atau kurikulum. Jadi saya akan mulai masuk ke model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama ialah top down atau the administrative model. Merupakan pengembangan kurikulum yang paling awal. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atasan dan bawahan. Cara kerja model pengembangan kurikulum top down ini ialah yang pertama, adanya tim pengarah pengembang kurikulum yang beranggotakan pejabat di bawahnya, para ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan tokoh dunia kerja yang merumuskan konsep, dasar, landasan, dan kebijakan-kebijakan serta strategi. Kemudian yang kedua, tim kerja pengembangan kurikulum. Anggotanya para ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, perguruan tinggi, dan guru senior. Tugasnya ialah menyusun kurikulum yang lebih operasional, menjabarkan konsep dan kebijakan dasar tim pengarah. Kemudian, setelah penyempurnaan dan dinilai telah cukup baik, administrator menetapkan berlakunya kurikulum di bawah monitoring, pengawasan, dan bimbingan. Model pengembangan kurikulum yang kedua ialah grassroots model. Grassroots model ini ialah lawan dari top-down model. Jadi, inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum datang dari bawahan, yaitu guru-guru ataupun sekolah. Didasarkan bahwa guru yang perlu digarisbawahi dari model pengembangan kurikulum grassroots ini ialah mungkin hanya berlaku untuk bidang studi tertentu atau sekolah tertentu, tetapi mungkin pula untuk seluruh bidang studi pada seluruh sekolah atau daerah lain. Baik, model pengembangan kurikulum selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Nirwana. Model-model pengembangan kurikulum yang ketiga ada Wright Taylor. Wright Taylor pada tahun 1950 menciptakan suatu mata pelajaran baru dengan judul Prinsip-prinsip Kurikulum Pengajaran. Pemikiran Wright Taylor tersebut telah banyak mendasari dalam pengembangan kurikulum masa sekarang. Yang keempat ada Hilda Taba. Model pengembangan kurikulum ini digunakan oleh Hilda Taba atau dasar data induktif yang disebut model terbalik. Yang kelima ada Deka Wheeler. Dalam bukunya yang cukup berpengaruh, Kurikulum Proses Wheeler pada tahun 1967 mempunyai argumen tersendiri agar pengembang kurikulum dapat menggunakan suatu proses mengukir. Yang keenam ada Baeukam. Baeukam memiliki 5 tahap bagian pembuatan keputusan. Yang pertama, memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum. Yang ketiga, tim menyusun tujuan pengajaran kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Yang kelima, evaluasi kurikulum. Kesimpulannya, komponen-komponen kurikulum meliputi tujuan kurikulum, komponen isi atau bahan, komponen strategi pelaksanaan, dan komponen evaluasi. Sedangkan tujuan kurikulum ada tujuan nasional, institusi nasional, kurikuler, Sekian dan presentasi instruksional. dari kelompok 4. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan langsung komen di kolom komentar. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.